Keraton Siak. Oke nih gengs, jadi di hari ini kita baru banget selesai modifikasi di Vespa Sprintek 2025 nih teman-teman. Nah, Sprintek ini basicnya dia udah nggak pakai kunci ya, jadi dia tuh keyless, jadi pakai remote. Nah, remote-nya mana nih? Oh, remote. Ini dia remote-nya. Nah, ini remote dari Sprintek ya, ini beda sama Vespa yang sebelumnya dari tahun 2024 ke bawah lah ya. Nah, untuk 2025 ini dia udah pakai kunci keyless. Oke, mungkin untuk part-partnya ini udah 100% terpasang ya. Kalau untuk velg, ownernya masih gambling nih mau diganti atau enggak. Nah, oke, mungkin kita mulai dari mana dulu nih videografer nih maunya nih? Dari atas boleh kayak biasa aja. Dari atas ya. Jumat. Oke, untuk part ya di atas ini, untuk yang pertama di sini ada spion Rizoma H2C. Nah, ini untuk modelnya dia nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Dan ini juga salah satu spion yang paling cocok untuk Vespa Sprint juga, teman-teman. Nah, kalau menurut gue ya, untuk yang paling cocok untuk Vespa Sprint itu ada spion sirkuit dan ada spion H2C ini. Karena bentuknya dia nggak terlalu besar juga dan bentuknya ya minimalis lah, oke? Tuh, jadi kelihatannya lebih simpel dibandingkan spion-spion yang besar, teman-teman. Dan oke, untuk di bagian brake lever. Nah, di bagian brake lever ini dia pasang brake lever yang Luigi yang model Remus, teman-teman. Nah, tuh. Oke, kita lihat VOV-nya. Tuh. Ini dia pas 4 jari ya. Tuh, pas 4 jari dan permukaannya juga di sini tumpul jadi nggak terlalu sakit kalau diajak jarak jauh, teman-teman. Tuh, ini cukup enak juga. Dan untuk brake lever ini dikombinasi sama hand grip dari Luigi, teman-teman. Tuh, ini untuk hand grip dari Luigi varian warna black dan stabilizernya juga Luigi, teman-teman. Nah, jadi untuk brake lever ini dia pasang brake lever dari Luigi yang model Remus dan untuk hand gripnya ini Luigi dan stabilizernya juga Luigi. Nah, ini kombinasi antara part Luigi di bagian hand grip, brake lever dan stabilizer. Dan untuk ini ya seperti yang gue tadi jelasin, ini pakai Rizoma H2C. Ini cukup catching juga ya kalau untuk dipasang di Vespa Sprint. Oke, sekarang kita move ke bagian daymaker, teman-teman. Nah, ini untuk daymakernya bukan Raceboy atau bukan Luigi juga nih, teman-teman. Nah, ini daymakernya dari Moretti. Nah, ini XO yang Moretti, teman-teman. Nah, ini untuk welcome light-nya seperti ini. Dan untuk daymaker ini juga bisa diatur pakai aplikasi ya. Jadi by aplikasi untuk daymaker ini dia ada ratusan mode, teman-teman, kurang lebihnya. Dan ini untuk warna senjanya kayak gini. Jadi kalian bisa ngatur kalian mau running atau mau stay untuk si X sama O nya ini. Nah, ini untuk lampu jauh dekatnya. Tuh, untuk lampu jauh dekatnya dia white to wet, bukan white to yellow. Kalau untuk white yang to yellow itu adalah varian kalau untuk white to yellow itu dia di XO-nya Raceboy, teman-teman. Nah, kalau untuk Moretti ini white to white, oke? Oke, mungkin untuk di bagian kepala ini cukup segini aja. Kita pindah ke bagian depan, teman-teman. Nah, untuk di bagian depan ini dia pasang dasi karbon, teman-teman. Nah, dasi karbon ini dia dari Virtu. Nah, ini untuk dasi karbon dari Virtu yang motifnya itu twill, teman-teman. Ini atau yang ya umum lah untuk motifnya, ini motif yang standar atau biasa disebutnya itu twill. Nah, ini untuk grillnya varian warna kuning, nyesuaiin sama si emblem. Ini emblem dari Virtu juga. Ini yang logo Piaggio. Nah, even ini gold, ini yellow, setidaknya masih nyatu ya, teman-teman, konsepnya. Dan oke, kita lanjut di area sen ya. Nah, ini sen ini dia Coba nyalain dong. Nah, mana nih, nggak nyala nih? Oke, nih nyala.
Nah, untuk sen ini sennya dari Zegna, teman-teman. Tadi kita udah coba pakai sen yang model level 10 dari Luigi, tapi ada sedikit perbedaan ya antara sennya itu, karena untuk Luigi itu dia runningnya terlalu cepat ya. Mungkin Luigi bisa dikoreksi untuk sennya, teman-teman. Dan oke. Nah, ini untuk runningnya atau tiga ngesen. Nah, dia tuh connect, teman-teman, sama si Daymaker. Tuh. Coba kita sennya matiin, pasti dia ikut stay juga. Tuh. Kalau yang kanan coba, yang kanan, yang kiri, yang kiri. Ini yang kiri sama. Sama, running connect juga ya? Iya. Nah, dia connect, teman-teman. Jadi ketika si sen itu nyala, dia ikut nyala juga runningnya. Tuh. Oke, untuk sen dia pakai model dari Zegna varian warna smoke. Nah, ini untuk senjanya dia putih. Nah, ini untuk di area list body juga ini diganti, teman-teman. Ini diganti ke merek Zegna. Ini varian warna black glossy, karena untuk varian warna originalnya itu untuk sprint tag itu varian warna hijau, teman-teman. Nah, mungkin for example warnanya kayak gini. Hijaunya nih. Tuh, hijaunya kayak gini, teman-teman. Kayak stripingan ini nih. Nah, jadi list bodinya tuh tadinya varian warna hijau kayak gini. Jadi diganti ke black glossy. Ini kita ganti dari bawah kiri kanan, atas kiri kanan, sama sambungannya diganti pakai merek dari Zegna. Kenapa diganti? Alasannya karena untuk varian warnanya tuh terlalu too much juga ya kalau dikombinasi sama modifikasi-modifikasi yang mayoritas varian warnanya itu varian warna black. Nah, tentu ini diganti alasannya karena si sen ini varian warna smoke ya, jadi area sini tuh dekat ya. Jadi kalau beda warna tuh terlalu too much, karena kalau ini smoke, ini hijau, kayaknya agak sedikit aneh aja gitu. Makanya kita saranin untuk diganti. Sekarang kita pindah ke bagian kaki-kaki bawah dulu nih, teman-teman. Nah, untuk velg ini dia belum diganti karena mungkin ownernya masih gambling juga mau pakai velg dari merek apa, yang model apa. Jadi ini masih standaran. Oke, mungkin yang diganti tuh di area velg ini cuman bautnya, teman-teman. Nah, bautnya ini dia varian warna yellow. Untuk bautnya varian warna yellow. Ini ada 5 ya, ini baut titanium. Dan untuk door velgnya ini dari Luigi varian warna black. Nah, jadi nyesuaiin sama velgnya, varian warnanya. Jadi nggak terlalu banyak warna untuk di area velg ini. Nah, dan di sini juga ada tutup pentil dari Virtu, teman-teman. Nah, ini tutup pentil dari Virtu. Ini kita ganti juga, mungkin sebelah kanan cukup ini aja. Untuk ban juga nggak diganti karena emang masih baru banget ya, sayang. Oke, ini untuk di bagian kaki-kaki sebelah kiri, teman-teman. Nah, untuk di bagian sebelah kiri ini cukup menarik juga ya untuk kita bahas. Nah, kita bahas di bagian shock terlebih dahulu. Untuk shock ini dia pakai shock Öhlins PI 801. Nah, untuk pengereman juga ini diganti ke Brembo 4 piston, teman-teman. Nah, sebelumnya untuk Öhlins ini dia PI 801 dan ditambah preload, teman-teman. Ditambah preload, dan ini adapternya dari Riesto. Tuh. Ini untuk adapternya dari Riesto. Dan oke, untuk di bagian cover shocknya ini cover shock dari Luigi yang model terbaru. Dan di sini juga ada cover fork dari Luigi juga. Nah, ini dari Luigi dia yang V8. Oke. Tuh. Ini yang V8. Dan oke, kita lanjut di bagian disc brake dan kaliper, teman-teman. Nah, untuk di bagian disc brake ini dia pakai disc brake dari Luigi yang model Tony Scooter. Ini varian warnanya varian warna black ya, teman-teman. Nah, ini dipasang ini 220 mm. Dan kita lanjut lagi di area pengeremannya. Nah, untuk di area pengereman khususnya di bagian kaliper ini dia pasang kaliper 4 piston dari Brembo. Dan ini ada beberapa aksen baut titanium juga yang dipasang di Vespa Sprint ini, khususnya di bagian kaki-kaki. Kalau untuk baut titanium ini kita install full ya, full body. Nah, untuk selang remnya ini pakai selang rem dari Hell. Untuk separator kabelnya ini dari Luigi. Untuk selang rem Hell-nya varian warna merah ya. Dan ini ada baut titanium juga varian warna yellow. Dan tuh, oke. Ini sensor ABS juga diganti, nih baut sensor ABS, baut bracket, pokoknya semuanya kita ganti ke titanium, teman-teman, biar nggak gampang karat ya. Kita lanjut lagi. Nah, di bagian dek bawah, teman-teman, di bagian dek bawah ini nggak terlalu banyak part juga.
Dan cukup look edge aja. Ini ada look edge dari Luigi teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang punya anak kecil nih, suka dibonceng di depan, kakinya nakal, nah kakinya tuh disandarin aja ke sini. Tapi sebenarnya lebih fungsi ini untuk tempat minum teman-teman. Ini untuk tumbler juga fungsi nih karena ada bolongan di sini. Nah, jadi kalau kalian punya botol minuman Stanley atau crop cycle bisa taruh sini. Kalau pas ya, ini kalau ukurannya pas ini ngeklop juga untuk tempat minum. Dan untuk di bagian cover busi, ini cover busi karbon ya. Ini karbon by Vespa Concept, ini yang motif twill karena dia nyesuaiin sama si dasi Virtu itu teman-teman. Karena dasi Virtu itu udah motif twill dan ini untuk cover businya juga ngikutin. Oke. Biar karbonnya tuh enggak belang-belang teman-teman. Enggak di sini heksagonal, di sini twill. Jadi senada semuanya. Dan ini kita balik lagi nih ke ini atau cover aki ya. Kita sebut cover aki aja. Dan ini juga baut titaniumnya diganti teman-teman. Ini ada 4 biji nih, kiri kanan depan belakang lah. Kita ganti 4 warna kuning juga. Oke, pindah ke bawah nih, videographer. Nah, ini untuk di bagian standar. Nah, ini standarnya itu standar dari Luigi CNC teman-teman. Nah, ini untuk standarnya juga diganti. Nah, dia tuh kelebihan dari standar ini tuh enggak monoton. Jadi bisa di-adjust nih. Jadi kalian tuh mau pendek atau mau tinggi. Jadi bisa diatur lah. Pokoknya 0 sampai 20 kurang lebih. Pokoknya angkanya tuh ada di balik sini, teman-teman. Terkasih unjuk ya. Ntar kasih unjuk angkanya. Bombastic side eye. Oke. Untuk angkanya ada di sebelah sini nih. Mungkin kalian bisa langsung cek aja di katalognya Vespa Concept ya kalau untuk lihat angkanya nggak bisa ditunjukin. Dan ini varian warna black gold dan diganti juga nih di bagian pernya. Ini nggak main soalnya pakai per biasa ya. Jadi pakainya titanium. Tuh ini varian warna yellow juga ini diganti. Jadi ini cukup menarik juga ya untuk dipasang nih di Vespa Sprint nih, apalagi kalau udah modif standarnya juga ikut dimodif karena standar juga kelihatan banget ya, kelihatan sama orang. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kiri teman-teman nih. Di bagian kiri ini kita ke bagian footstep dulu. Nah, footstep ini ada footstep FS06 ya. FS06 kalau mohon maaf nih kalau salah ya, FS06 seingat gue. Ini yang klik. Tuh, ini dari Zegna. Nah, kalau klik itu dia jangan dikeluarin secara paksa gini tuh. Oh. Sampai tutor. Iya, kalau dipaksa gini sampai bahlil lengser pun nggak bakal kena. Nah, jadi dia tuh didorong dulu gini. Pelan-pelan aja. Didorong, tuh keluar. Nah, nanti pas nutupnya jangan gitu tuh. Jangan dipaksa gini. Pelan-pelan aja. Nah, dah, dia nggak bakal balik lagi. Nah, oke, ini untuk footstep dari Zegna dan untuk baut titaniumnya juga ini diganti. Tuh, ini varian warna yellow. Oke, untuk di bagian bawah di sini ada cover engine mounting dari Raceboy teman-teman. Nah, ini cover engine mounting varian warna black logo red nih. Ini kita ganti juga biar cover engine mountingnya tuh nggak plastik ya, jadi kelihatan beda ya sama yang lain-lain gitu kan. Tuh, ini diganti. Dan oke, kita lihat di bagian belakang nih. Wah, ini cukup menarik juga untuk kita bahas ya. Di sini lumayan rame juga untuk part-partnya. Di sini ada cover intake terlebih dahulu nih. Nah, ini ada cover intake dari Luigi. Ini varian warna full black. Jadi diganti teman-teman untuk bautnya. Ini untuk bautnya diganti biar ada sedikit sentuhan varian warna yellow teman-teman. Karena untuk varian warna untuk baut bawahnya itu warna biasa teman-teman. Jadi diganti nih. Dan di sini juga ada baut titanium as flywheel teman-teman. Tuh diganti juga. Karena di sini kaca kan, di sini kaca. Sudah mulai. Coba lihat. Oke. Kameranya masukin. Oke, gitu tuh dalamnya tuh ya. Jadi transparan ya? Iya, transparan. Boleh nyalain nggak? Contoh nyalanya. Boleh. Coba ya, kita coba dulu contoh nyalanya. Ini kalau nyala gini nih guys. ISO-nya naikin. Tuh. Kalau nyala dari luar kelihatan tuh, muter aja. Ya cukup. Durasi. Oke. Nah, ini untuk as flywheel-nya diganti juga ke titanium. Dan oke, ini yang paling gongnya. Enggak gong sih, lebay banget ya kalau gong ya.
Sorry larat, bukan gong ya, lebih ke menarik lah untuk dilihatnya ya, menarik ya. Orang-orang tuh kalau ngelihat nih di jalan, orang-orang bisa tabrakan juga sih, gara-gara salpok nih. Nah di sini ada Bugs PT, ini Bugs PT carbon twill juga, yang motifnya twill, ini diganti juga nih teman-teman. Tuh, ini diganti, jadi yang originalnya ganti aja langsung bang, katanya gitu. Dan di sini untuk cover boltnya ini Luigi teman-teman. Nah ini tuh untuk cover boltnya Luigi. Ini kayaknya versi pertama Bir ya. P1 kayaknya itu. Nah ini P1 nih untuk cover boltnya. Sekarang kita pindah ke area baut-baut lagi nih. Nah ini baut-baut ini dia full set teman-teman. Nah untuk ini ada di bagian speednya juga tuh full. Ini atas, bawah, ini kita ganti semua. Dan di sini juga ada box oil filter yang diganti ke varian warna transparan smoke teman-teman. Nah ini transparan smoke ya. Ini untuk filter udaranya nggak diganti ya, masih standar. Nah tuh ini diganti varian warna smoke. Dan kita lanjut di bagian shocknya nih. Nah tadi udah gue jelasin untuk di bagian. Dong, nggak mau lihat nih, penonton mau lihat penonton. Nah tadi tuh udah gue jelasin di bagian shock depannya itu pakai PI 801. Berarti yang belakang itu PI 802, nggak mungkin 902. Kalau 902 ada dua di sini nih kayak GPS. Nah terus ini untuk shocknya PI 802 ditambah preload juga teman-teman, sama kayak di depan ya, tuh ditambah preload. Oke, ini kita tambah juga. Dan oke, mungkin untuk di bagian shock segitu aja. Oh ya, jangan sampai ketinggalan nih. Ini bukan original Öhlins ya. Ini titanium. Ini knob nih teman-teman namanya. Ini knob nih jadi diganti. Kalau yang Öhlins kan plastik. Nah ini dia titanium. Ini buat muter. Buat muter ribbon atau ribbonnya nih. Ini diganti. Ada warna apa nih itu knobnya tuh? Pokoknya ada varian warna pink, ada green, ada black, ada silver. Lah apa aja ada dah. Pokoknya langsung tanya aja. Banyak lah ya admin ya. Langsung tanya ke admin namanya Andes Putra. Salah. Nah, oke untuk di bagian paha rem nih atau rocker arm di sini pakai dari Luigi. Nah, ini rocker arm dari Luigi yang model one on one, teman-teman. Nah, kalau model one on one itu dia bolong di sininya nih itu. Cakep lah pokoknya. Jadi ada 4 tiang gini nih, 4 tiang tuh. Ini diganti. Nah, ini untuk rocker armnya. Oke, mungkin kita ke bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang ini dia pasang perlampuan dari Georges. Nah, gue kangen adminnya Georges nih. Salam sama dong buat admin Georges. Salam aki-aki. Ini untuk stop lamp dari Georges. Ini varian warna smoke dan listnya black matte ya. Tuh, kita coba nyalain ya. Runningnya dong, coba kasih tunjuk. Nih sorry ini pakai remote gue masih amatir. Nah ini untuk stop lamp dari Georges varian warna black, matte dan smoke teman-teman. Tuh. Nah, jadi konsepnya tuh ada yang smoke listnya ya. Yang listnya yang mana tuh kasih. Nah ini nih. Pilihannya ada apa ya selain matte? Ada glossy juga. Ada glossy pokoknya. Pokoknya ada varian warna full white juga untuk Vespa JB itu ya nih ada. Dan di sini ada sen juga sama kayak di depannya yang tadi gue jelasin, ada Zegna juga. Dan ini untuk baut sennya juga diganti, baut sennya diganti. Ini ada baut behel juga, behel belakang. Jadi behel belakangnya tuh dibuka teman-teman. Karena nggak mau pakai behel belakang, karena diganti sama cara. Apa tuh? Ini untuk cover tanki. Ini cover tanki dari Raceboy. Barang terbaru ini ya. Barang baru di Vespa Concept. Sebenarnya kalau untuk stoknya udah lama, sekarang kita berstok aja. Dan ini ada cover tanki dari Raceboy. Tuh ini aluminium CNC ya. Dan ini untuk tutup tanki, tutup kamera. bensinnya ini dari Luigi yang model Marus teman-teman. Nah tuh ada jarak. Sabar, fokusin dulu. Ada laba-labanya. Dekat lagi, tunjuk. Oke. Oke. Dan di sini ada handle grab juga. Ini handle grab dari Raceboy teman-teman. Nah ini ada handle grab dari Raceboy juga. Kiri dia. Kanan kiri dong. Tuh. Ini ada handle grab dari Raceboy. Dan gue juga mau nyaranin ini buat kalian yang pasang handle grab ini jangan naikin dari sini ya. Kalian tetap harus dari sini nih. Karena di sini takutnya keangkat-angkat ya. Kalau keseringan takutnya keangkat-angkat. Terus ininya ngangkat juga. Bantuan doang gitu ya. Iya. Sebenarnya ini
Ya kalau laki-laki mungkin masih bisa pakai sini ya. Kalau cewek ya nggak apa-apa kalau pakai ini. Kita lanjut lagi di area sebelah kanan, teman-teman, di bagian knalpot. Nah, untuk di area sebelah kanan nggak terlalu banyak pergantiannya, cuma ada pergantian baut titanium dan ada beberapa part seperti koper knalpot. Nah, di sini ada koper knalpot, ini karbon juga tuh. Ini motifnya yang twill juga. Kalau untuk knalpot nggak diganti. Nggak tahu alasannya kenapa, mungkin dia lebih suka yang standar merdu gitu sih. Pokoknya konsepnya nyampe lah pokoknya mah. Dan di sini ada baut titanium juga nih teman-teman tuh. Ini baut titanium, pokoknya yang ori-ori dibuang. Itu buat apa tuh yang bulat tuh? Nah, ini untuk bensin, untuk bensin, ini untuk oli. Oh, iya, nah, oli. ini Kartroli ya? iya, bukan kartroli sebelah sono. Ini ya tutup bensin, tutup oli Oh, gitu iya, kan. iya, iya. Tipe kan gua. Nah, ini untuk tutup oli teman-teman, ini ganti nih. Jadi lebih simpel ya, kelihatannya nggak rame, karena kalau untuk yang original tuh sampai sini teman-teman nih. Ini plastik juga kan bahannya, ABS. Ini sampai sini. Dan oke, di sini juga ada cover pan spinner, ini yang Luigi. Ini yang V8 nih kalau nggak salah, V8. Ini diganti juga nih varian warna black. Tuh, di sini ada strip-strip juga. Nah, ini dia permukaannya itu nggak menonjol nih untuk si spinnernya ini. Jadi rata dia tuh. Jadi rata, jadi kelihatan rapih teman-teman. Tapi tetap dia bakalan bisa muter kok. Santai aja. Kalau kelihatannya emang kayak lebih gede ya dibandingkan cover pants sebelum yang lainnya gitu, versi-versi sebelumnya gitu kan. Tapi ini kelihatan lebih rapi situ. Oke. Gue juga suka untuk konsepnya. Untuk konsep cover pants spinner yang seperti ini. Dan di sini juga ada baut. Dan di sini juga ada ada per titanium juga teman-teman. Nah, ini di bagian standar 2 juga diganti sama kayak di standar 1. Oke, mungkin segitu aja untuk ini terakhir belum nih jok nih. Nih jok made in Om Bro, random guy. Nih kita Masuk konsep ya? Ya, ini sehari jadi nih sama dia nih. Keren emang dia. Ini dia dukun model request apa emang ready kayak gini? Sebenarnya ini ready juga kalau mau trade in, cuma kan dia sayang ininya masih baru, tulangnya masih baru kalau trade in. Jadi dia masih tetap mau pakai tulang yang bawaannya gitu kan. Jadi ini kita di custom aja. Tuh, ini custom by Vespa Concept. Nah, ini tengahnya ini dia kasar. Tuh, tengahnya kasar. Coba bahannya. Itu kasar. Oke, mungkin segitu aja untuk review modifikasi kali ini. Buat kalian yang mau modifikasi, besok ada modifikasi lagi. Oke, let's go. Besok konten lagi nih. Insya Allah.